Ada 3 cewek yang berambut pirang, tubuh mereka langsung terpotong-potong. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette. Hari ini kita akan nge-review film yang bagus banget lagi. Ini benar-benar plotnya kayak gitu guys. Ini namanya Aqua Slash. Jadi siapapun di sini nggak boleh masuk ke sebuah kolam renang karena kalau misalkan kalian nyemplung ke dalam kolam renang itu benar-benar kalian akan berakhir tragis banget. Di antara kalian ada yang bisa berenang, ada yang nggak bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang, kalian ngelihat ini kayak aduh, serem banget gitu guys. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya tanpa berlama-lama. Ini filmnya. Oke guys, film anti-mainstream ini berjudul Aqua Slash, bercerita tentang sebuah kolam renang seperti yang aku bilang tadi yang memakan banyak korban secara tragis. Seperti apa kisahnya? Kita langsung aja masuk ke scene awalnya ya. Scene awal memperlihatkan seorang wanita dan pria yang sedang berpacaran di area kolam renang. Dari obrolannya mereka berdua, mereka itu kayaknya penjaga kolam renang nih, yang bernama Cindy dan juga Brad. Malam itu bukannya mereka pulang, tapi malah pacaran, dan kejadian tragis menimpa mereka. Tiba-tiba datang seseorang yang membawa golok dong guys. Dan alhasil sepasang kekasih itu harus meregang nyawa secara naas, di mana tubuhnya dipotong-potong. Beberapa bulan kemudian, hari kelulusan di sebuah sekolah SMA yang bernama Valley Hills High School. Murid-murid yang baru aja lulus berencana mengadakan acara kelulusan di suatu tempat. Mereka berencana untuk mengadakan acara kelulusan tahun ini di The Wet Valley Water Park. Acara ini diinisiasi oleh Alice sekaligus alumni dari SMA Valley Hills High School ini. Mereka semua tentunya sangat bersemangat banget nih menghabisi waktu bersama-sama. Bukan hanya akan berenang dan bermain air di sini, mereka akan melakukan rangkaian acara selama 3 hari sehingga di sana mereka mulai kayak seneng-seneng dan menginap. Film ini kita akan bertemu dengan seorang laki-laki nih guys. Ini bernama Josh. Kebetulan ia bersama temannya bernama Chad dan Slim sudah membentuk sebuah grup band bernama The Bladders. The Beatles gitu lah guys. Karena akan ada malam show, mereka akan mempersiapkan peralatan musik nanti. Kemudian mereka bertiga dihampiri oleh seorang kakek tua yang bernama Kakek Carter. Kakek Carter adalah penjaga dan perawat di kolam renang mereka datangi ini, dan kayak pengalaman kerjanya tuh udah 35 tahun di sana. Meskipun usianya sudah memasuki usia kayak pensiun, dia masih tetap dipercayakan di sana. Beberapa jam kemudian, Josh sedang latihan bersama teman-temannya, didatangi oleh gadis cantik banget bernama Kim. Ternyata Kim adalah mantan pacar dari Josh yang sekarang bekerja sebagai pengawas kolam renang. Tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Tommy yang mendatangi Kim dan terlihat cemburu. Rupanya pria itu adalah pacar dari Kim sekarang. Rada complicated ya awal-awalnya. Di scene lain memperlihatkan Josh menelpon ayahnya. Dalam percakapan ini, Josh sengaja menyuruh ayahnya datang ke kolam renang untuk menontonnya yang akan tampil sebagai pengisi acara dengan bandnya. Di saat yang bersamaan, murid-murid lain sangat asyik menikmati wahana di tempat ini yang terkenal dengan perosotan tinggi dan juga panjang. Awalnya semua berjalan baik-baik aja nih guys, di bawah pantauan Kim. Tapi belum sampai setengah hari, beberapa murid nakal mulai bermain perosotan sambil membawa minuman keras yang menyebabkan di antara mereka ada yang terluka, yang membuat kolam renang menjadi kotor, penuh dengan darah dan pecahan beling botol minuman keras. Hal ini bahkan membuat pemilik kolam renang The Wet Valley bernama Paul menjadi turun tangan. Di sore hari, Kim bersama Tommy yang sedang jalan bersama tidak sengaja melewati Josh yang sedang nongkrong bareng dengan Chad dan Slim. Kedua teman Josh itu langsung memanggil Tommy sambil meminta tolong untuk dicarikan gulungan kabel. Yang sebenarnya itu hanyalah basa-basi semata agar Josh dapat berduaan dengan Kim pada saat itu. Tanpa sepengetahuan Tommy, Kim bersama Josh telah berselingkuh secara diam-diam. Ngapain dulu putus kalau sekarang dia selingkuh gitu ya guys. Di sisi lain, ayahnya Josh sedang mengadakan makan malam bersama wanita yang bernama Priscilla. Priscilla adalah istri dari pemilik The Wet Valley Water Park, yaitu Paul. Jadi rada-rada rumit ya ceritanya. Priscilla tahu nih bahwa Michael adalah ayah dari Josh yang merupakan orang kaya raya dan juga banyak uang. Tapi percakapan mereka malam itu tidak begitu jelas kesepakatan apa yang sedang mereka bicarakan waktu itu.
Kembali ke The Wet Valley lagi, acara malam telah tiba. Josh dan Kim yang telah kembali menghampiri teman-temannya seperti tidak terjadi apa-apa. Tommy lalu menghampiri Kim, namun Kim menjadi cuek dan malah kayak menikmati penampilan Josh dengan bandnya. Udah mulai teralihkan gitu loh cintanya. Terlihat juga ada ayahnya Josh bersama Priscilla yang datang di pesta mereka. Sampai suatu ketika salah satu murid merekam kegiatan Josh dan Kim dan membagikannya di obrolan grup dong. Tommy yang sudah melihat video itu langsung berlari ke atas panggung dan menghajar Josh di depan banyak orang. Keadaan juga semakin memburuk ketika Priscilla memergoki suaminya yang sedang selingkuh dengan Alice. Ya, Alice temannya Josh. Jadi kayak aduh ruwet banget ini. Pantes kenapa dia merekomendasikan tempat ini, ternyata ini tempat selingkuhannya. Lalu Josh yang sedang berjalan berdua dengan Chad karena habis dihajar sama Tom, langsung dihampiri oleh ayahnya sendiri. Ayahnya pun malah bertanya, bagaimana pendapatmu Josh jika aku membeli tempat ini? Tapi tanpa disadari ada Alice yang menguping obrolan mereka dan mendengar segala informasinya. Saat itu juga Alice langsung datang ke tempatnya Paul dan ia memarahi Paul karena telah bernegosiasi untuk menjual tempat ini. Tapi Paul berkata bahwa ia tidak mungkin akan menjual tempat ini karena hanya inilah satu-satunya yang bisa ia gunakan untuk mencari uang dalam keadaan mabuk ya si Paul itu ngomongnya. Setelah itu murid-murid sudah beristirahat dan tidak ada seorang pun di luar. Ada satu orang yang sengaja menjebol salah satu perosotan dan menaruh 2 besi tajam di dalamnya. Keesokan harinya Michael, ayahnya Josh yang sedang berkeliling meninjau lokasi tersebut diikuti oleh orang misterius. Kaki Michael ditembak menggunakan pistol dan sialnya dia dijebak ke dalam gudang di mana di dalam gudang tersebut sudah ada mayatnya Cindy dan juga Brad. Pusing nggak kalian? Pusing kan? Kalau kalian masih ingat kedua orang ini adalah 2 orang penjaga kolam renang yang ditampilkan di awal film tadi loh. Tommy yang sudah dipecat dan juga putus hubungan dengan Kim, tidak lama dari itu ia didatangi oleh kakek Carter yang berkata bahwa Kim tidak peduli dengannya. Tapi Tommy masih saja berpikiran positif mengenai satu wanita yang ia cintai sampai sekarang yang bernama Kim ini. Kakek Carter kembali melakukan tugasnya untuk mengalirkan air dari atas sampai bawah. Sayangnya tidak ada satupun orang yang sadar bahwa di dalam perosotan itu sudah terpasang 2 besi tajam. Saat hari sudah menjelang sore, seluruh murid antusias untuk mengikuti perlombaan yang berhadiah $500 di mana mereka semua akan membentuk sebuah tim dan saling beradu siapa yang paling cepat untuk merosot dari atas sampai bawah. Dalam pertandingan ini udah jelas Josh akan membuat tim bersama Chad dan juga Slim. Namun sampai sekarang Slim masih juga belum kelihatan dan tidak hadir di tempat itu, melainkan Tommy yang hadir secara mendadak. Walaupun sudah dipecat dari pekerjaannya, Tommy sengaja datang untuk menjadi peserta lomba. Namun dia itu malah tidak disambut baik oleh seluruh murid. Sedangkan Josh bersama Chad yang tidak melihat Slim itu sampai saat ini langsung mengajak Kim untuk masuk sebagai penggantinya tidak lama dari itu. Masuk sebagai penggantinya. Nah, tidak lama dari itu, Tommy yang hanya bisa menunggu sendirian di bawah mulai menyadari ada sesuatu yang janggal di bagian perosotan. Salah satu perosotan terlihat ada lubang kecil di bawah, ditambah lagi ia juga menemukan serpihan-serpihan plastik dari perosotan yang sengaja dilubangi oleh seseorang. Saat murid sudah mulai menaiki tangga dan itu satu persatu, kakek Carter juga santai-santai sambil menunggu perlombaan dimulai. Tommy tidak bisa hanya tinggal diam dong guys, ia mencoba memberitahu setiap orang bahwa perosotan tersebut tidaklah aman. Sialnya murid-murid itu yang udah mulai nggak suka sama Tommy juga sama sekali nggak peduli dengan keberadaan Tommy yang sudah merusak acara mereka belakangan ini. Apalagi dalam hitungan beberapa menit perlombaan akan dimulai, jadi ya kayak ya udahlah Tommy terserah lu gitu ya. Untuk memastikan semuanya berjalan baik, Priscilla sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan kakek Carter yang berada di bawah. Lagi-lagi Tommy masih saja berusaha untuk memberitahu Paul maupun Priscilla, hanya saja tidak ada satupun orang yang percaya dengan perkataannya. Dan mereka semua langsung meluncur. Di saat bersamaan, Tom yang sudah berusaha untuk memberitahu malah didorong oleh salah satu murid ke dalam perosotan nomor 3 yang bermasalah tadi. Di perosotan yang terdapat besi tajam itu memakan korban pertamanya. Ada 3 cewek yang berambut pirang, tubuh mereka langsung terpotong-potong. Aduh, ngilu banget nih guys. Dan dari sisi bawah perosotan nomor 3 itu sudah mengalirkan air yang berwarna merah serta mengeluarkan potongan tubuh yang sudah jelas membuat semua pengunjung jadi histeris banget.
Begitu juga dengan kakek Carter yang terkejut sampai-sampai membuat kakinya terkilir. Nah, si Tom yang terjatuh ke dalam perosotan malah berada di perosotan yang sudah terpasang besi, padahal Tom yang tahu gitu semuanya. Posisi Tommy tidak bisa ngapa-ngapain lagi sambil berharap tidak ada yang meluncur. Dari atas di sisi lain, kakek Carter yang sudah menyadari hal tidak beres langsung memberitahu Priscilla untuk menghentikan perlombaan. Namun anehnya, walkie-talkie itu sama sekali tidak mengeluarkan suara. Priscilla malah menantang Paul untuk adu meluncur dengan syarat suaminya itu harus menang apabila masih ingin rumah tangganya kembali normal. Paul menerima tantangan itu dan berada di perosotan nomor 3. Kemudian Josh yang sengaja menaiki perosotan nomor 3 langsung memanggil setiap orang untuk berhenti. Seketika itu pun Paul langsung sengaja melepaskan pegangannya secara mendadak dan menahan dirinya agar tidak meluncur. Sedangkan dua wanita lainnya sudah dipastikan tidak bisa selamat lagi, termasuk Tommy yang harus terdorong secara kencang. Sebelum kondisi semakin parah, kakek Carter langsung menyuruh Chad dan juga Kim untuk mematikan pompa air di dalam gudang. Namun terkejut Kim ketika ia masuk dalam gudang menemukan jasad ayahnya Josh beserta jasad rekan kerjanya. Di saat bersamaan, aliran air yang begitu deras membuat Paul tidak bisa menahan dirinya lagi dan melepaskan pegangan Josh. Ia pun harus menjadi korban juga. Beberapa bulan setelah tragedi tersebut, Josh diberitahu oleh pengacara bahwa ayahnya sudah meninggalkan beberapa warisan, tapi ada satu hal yang masih belum diselesaikan oleh ayahnya, yaitu surat transaksi dari pembelian kolam renang The Wet Valley seharga $20 juta. Karena Paul selaku pemilik mati dalam tragedi kolam renang itu membuat Priscilla menjadi satu-satunya orang yang menerima uang itu. Namun di akhir film ditutup dengan senyum manis dari Priscilla yang menunjukkan ekspresi tanpa beban. Dari sini dapat disimpulkan banget gak sih guys, sebenarnya siapa dalang dari tragedi ini? Ya betul aja, Priscilla. Dimulai dari dirinya yang ingin menjual kolam renang suaminya, sampai sengaja dia membuat Paul menjadi korban dalam tragedi itu, semua dalam rencananya. Bisa jadi seperti itu walaupun di film nggak dijelaskan ya. So itulah menurut aku kayak plot twist banget sih filmnya, kayak gila banget, bikin tegang banget dan ngilu-ngilu gitu loh guys. Kayak kesel, ngilu, kayak aduh pusing banget deh aku. So menurut kalian sebenarnya nggak dijelasin sih siapa yang jahat di sini, tapi menurut kalian siapa? Kalian bisa komen di bawah sini supaya kita bisa diskusi bareng. Kalau kalian suka dengan film-film semacam ini, kalian bisa komen juga supaya aku bisa bikinin yang banyak buat kalian semua. Jangan lupa kalian follow Instagram aku ke @syaraantoinette. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa!